Halo kawan pangan Indonesia, perkenalkan saya Cynthia Putri Pradita. Hari ini kita akan berbincang mengenai topik Agricultural Technology untuk mendukung produk UMKM dan industri pertanian. Telah hadir hari ini narasumber hebat kita, ya dua wanita hebat. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Nurhayati Nirmalasari dari ATMP. Apa kabar Ibu? Kabar baik Mbak Cynthia. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Yudita Perwitasari dari CV Kirana Mas Homes. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini dua-duanya alumni dari TIP betul ya Bu ya? Iya. Iya betul. Oke. Kalau boleh tahu angkatan berapa Ibu? Saya. Iya. Oh begitu. Saya angkatan keempat. Angkatan TIP. keempat TIP. Oke. Kalau Bu Yudita ini? Saya angkatan 94. 94, tapi sama-sama awet muda semua kok Bu. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, hari ini kita mau berbicara terkait ini produk-produk kemudian usaha yang telah digeluti oleh ibu-ibu dan wanita hebat yang ada di sini. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Bu Nungking ya panggilannya. Iya. Nah, ini produknya apa? Kemudian bisnisnya ini terkait bidang apa, Bu? Iya. Sebelumnya terima kasih Mbak Cynthia. Jadi saya itu tinggal di Jogja, membuat usaha di Jogja berupa olahan kedelai. Olahan dari kedelai lokal. Jadi saya itu adalah bakul tempe, Mbak. Oh, saya jualan tempe. Bakul tempe modern tuh. Iya, harus dong, harus modern. Jadi produk kami itu adalah tempe segar dan aneka olahan berbasis tempe. Ada cookies tempe, kemudian ada sambal tempe. Ini mungkin di depan ya bisa dilihat ya, sambal tempe, kemudian keripik tempe. Dan yang paling istimewa itu kami punya tempe instan. Itu produk unggulan kami, itu ada tempe instan. Tempe instan itu adalah kit tempe. Jadi easy to make tempe at home. Jadi DIY tempe gitu. Oh oke. Seperti contohnya di sini ya Bu. Iya. Oh tempe instan, baik. Berarti semuanya ini terkait dengan kedelai tadi ya, bahan kedelai. dasarnya. Iya, dan kami membudidayakan sendiri, bekerja sama dengan petani. Oke, berarti dari hulu sampai hilir ya Bu ya. Oke, menarik sekali. Ini benar-benar produk UMKM yang tidak hanya membantu di sisi UMKM-nya, tapi dari hulu sampai hilir ya Bu ya. Dari petani juga. Oke. Kalau dari Bu Yudita, bisa dijelaskan produknya yang dibawa ini apa, kemudian lini bisnisnya ini mengenai apa Ibu? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi saya dari CV Kirana Mas Home. Kebetulan kami adalah eksportir handicraft. Jadi kita mengekspor barang-barang produk kerajinan yang kami desain sendiri, dan kebetulan juga pangsa pasar kami itu 95% lebih ekspor. Oh, oke. Ya. Dan jadi kami mengeksplor bahan baku yang ada di Indonesia. Itu seperti pelepah pisang, kemudian ada pandan, tapi bukan pandan masak ya, kalau orang bilang itu pandan laut. Kemudian ada mendong, ada rotan, ini seperti ini yang bisa dilihat itu terakota dengan rotan. Kemudian kita kombinasikan, kadang ya kita kombinasikan dengan kulit, kadang dengan benang, dengan rafia gitu. Dan ini alhamdulillah sampai saat ini produk-produk kami bisa diterima oleh buyer-buyer kami di luar negeri, dan mereka sekarang ini jadi pembeli kami adalah yang retailer ya. Kalau di sini mungkin seperti kayak Matahari atau S Hardware gitu. Oke. Gitu. Oke, baik. Ini kan tadi disampaikan bahannya banyak ya Bu ya. Yeah. Nah itu dari mana saja dan bahan apa yang paling banyak gitu digemari oleh pasar yang tadi dari luar negeri? Untuk saat ini sebetulnya hampir sama. Jadi mereka itu sangat menyukai bahan-bahan alami. Karena mereka kan istilahnya kalau di sana tuh ada kayak kampanye eco friendly atau go green atau sustainable design ya. Jadi bahan-bahan yang alami itu mereka sangat suka.
Dan ini bahannya itu sampai saat ini sih masih bisa kami cari di Pulau Jawa. Oh, oke. Ya, jadi kalau pelepah pisang itu kami ambil dari Jawa Timur. Kemudian kalau rotan itu sebetulnya memang dari Kalimantan, tetapi kami belinya di Cirebon. Kemudian kalau mendong itu kebetulan cuma di Sleman sini ada, ya di Sleman. Kemudian kalau enceng itu di daerah Jawa Tengah, Ambarawa itu, Rawa Pening ya. Ya, Oh, gitu oke. ya. Baik Ibu. Nah, ini dua produk yang sungguh luar biasa begitu. Kemudian kalau mungkin kita ke tempe terlebih dahulu, saya tuh kalau kedengeran tempe tuh di otak saya hanya ya tempe pada umumnya itu ya Bu ya, yang kita bumbuin kemudian dijadikan ya produk goreng tempe atau tempe bacem dan sebagainya. Nah, ini inspirasinya bagaimana Ibu kok bisa membuat berbagai macam diverifikasi produk seperti ini? Awal mulanya seperti apa? Sebenarnya awal mulanya tuh karena kepepet ya. Jadi saya itu memproduksi tempe. Kita jualan tempe segar. Ya. Nah, karena tempe saya itu kedelainya itu kedelai lokal non GMO yang harganya itu lebih mahal daripada kedelai impor yang soybean USA. Nah, jadi saya menjual tempe itu dengan selisih harga. Gitu, selisih harga lebih mahal. Nah, ternyata tempe itu lebih mahal 500 perak ataupun 1000. Itu ternyata nggak bisa diterima oleh pasar tradisional ya. Memang selama ini kami bermainnya di pasar modern. Kami di pasar modern, kami supply ke rumah sakit, ke resto, hotel semacam itu. Itu kan berkembangnya sulit ya. Sulit karena kalau kita skupnya hanya di Jogja Kecil. dan untuk tempe itu dulu itu nggak bisa kita kirim gitu, tempe nggak bisa kita kirim. Nah dari situ akhirnya bagaimana saya itu bertahan hidup, gitu. Bagaimana usaha saya bertahan hidup lah. Akhirnya muncullah ide-ide produk-produk ini kayak tempe instan itu munculnya saat COVID-19. Jadi berarti pandemi membawa berkah juga ya Bu ya. Membawa berkah. Benar. Kayak kalau cookies itu kan kami membrand cookies itu untuk ASI booster dan snack balita gitu. Jadi itu juga karena banyaknya sekarang itu terutama ibu-ibu muda gitu ya, itu pada nyari makanan sehat. Nah, akhirnya kami mendevelop cookies. Sebenarnya masih banyak lagi sih produk-produk yang ada di resto kami gitu ya. Kami ada resto juga. Jadi di resto itu yang semua serba tempe, cuman nggak bisa di-display di sini. Iya, oke. Berarti dari tempe segar itu yang pertama kali dibuat apa Bu? Masih ingat tidak produk setelah tempe segar? Setelah tempe segar keripik. Iya. Ini bukan nih. Ini tempe chips keripik, ini. Tempe chip. Ini pun sudah 2 generasi gitu. 2 generasi. Sebelum COVID kami sudah mengembangkan tempe keripik, sudah lumayan ya. Sudah mungkin dalam sebulan itu sudah lebih dari 1000 pieces gitu ya waktu itu. Kemudian habis karena pandemi. Ya, kemudian kami bangkit lagi dengan konsep yang berbeda. Yang lebih premium. Oke. Berarti itu bagaimana Ibu bisa mengembangkan ide kan seperti melihat situasi juga gitu ya. Itu bisa diberi tipsnya nggak Bu? Caranya bagaimana? Seperti ini harus ada produk baru lagi nih, per kapan atau bagaimana gitu. Jadi kalau kita mau pengembangan produk, oke lah, misalnya saya mengklaim saya itu orangnya kreatif. Bukan seperti itu. Kita melihat ke pasar. Nah, tren pasar, permintaan pasar itu seperti apa gitu. Kalau ada tren pasar di situ, baru kita apa ini ya, baru kita mengembangkannya. Jadi kita melihat pasarnya dulu. Berarti ada risetnya terlebih dahulu ya Bu ya, sampai sebelum menjadi produk itu ya. Oke, baik. Nah ini tempe mungkin produk yang secara
umur simpan kita juga terbatas ya karena produk pangan. Kemudian kalau yang di sini di Bu Judita kan ini mungkin umur simpannya ya lebih lama karena bukan untuk produk pangan begitu ya Bu ya. Nah, ini idenya bagaimana Ibu bisa mewujudkan produk seperti ini di mana tadi 90% lebih ya, hampir 95% itu malah ekspor. Bahkan mungkin zaman dulu pun juga ada orang yang belum terbayang sampai kita bisa ekspor produk seperti itu. Bagaimana Ibu ide awalnya? Jadi dari pengalaman saya kan sebelumnya belum usaha langsung sendiri. Jadi saya bekerja dengan orang dan kebetulan beliau juga eksportir handicraft. Dari situ saya belajar bagaimana melihat tren pasar dan kapan saya harus mulai mengembangkan produk. Apa sih ide yang harus dikerjakan? Karena jadi setahun itu ada 2 kali buying season kalau kita bilang. Jadi dari 2 kali buying season itu kami merencanakan apa sih koleksi yang akan kita tampilkan. Dan itu tidak terlepas dari tren global ya, global trend yang ada kira-kira misalnya sekarang 2023. Jadi kita harus melihat global trend di tahun 2024, baik itu warna atau aksennya atau istilahnya materialnya itu nanti diapakan gitu. Dan itu sebenarnya kalau saya lihat tuh kalau industri kerajinan itu tidak jauh-jauh dari sebenarnya fashion ya, dari tren fashion. Cuman ada beberapa hal yang misalnya material atau aksen itu masih lebih cepat fashion, tetapi kalau untuk warna itu mengikuti, mereka mengikuti. Jadi dari situ istilahnya ya minimal 2 kali dalam setahun itu kami mengeluarkan koleksi baru. Dan ini yang saya bawa ini sebenarnya terbaru ya, mau saya bawa pameran besok Ambiente di Frankfurt 2024, tapi saya bawa dulu. Saya bawa dulu ke sini ya. Yang ini ya Bu ya? Ya ini sama ini sama ya. Dua-dua ini. Oke. Nah, ini tadi termasuk ada risetnya juga sama Ibu ya. Nah, kalau misalnya handicraft seperti ini, tren fashionnya tuh global atau lihat tadi target per masing-masing negara? Global. Oh, global. Karena fashion itu kan juga global. Istilahnya kita mau lihat di salah satu brand apapun itu kan hampir sama ya kalau misalnya kita mengikuti ya. Saya sebenarnya nggak mengikuti, cuman karena memang pekerjaan saya harus melihat. Jadi istilahnya nanti kita bisa dari beberapa istilahnya beberapa majalah fashion pun tuh dia akan merekap ini itu dan itu tuh hampir sama. Iya, hampir sama. Dari situ kita istilahnya kayak ada mood board. Jadi kita membuat mood board gitu kira-kira. Jadi istilahnya kita menempel-nempel tuh ya. Jadi sebelum kita membuat suatu koleksi kita kayak apa sih warnanya kita tempel. Terus apa sih aksennya kita tempel. Kira-kira anyamannya apa yang mau disampaikan besok ini kita tempel. Jadi kayak ada suatu mood board gitu. Dari situ kita membuat suatu koleksi. Gitu. Jadi memang tiap 6 bulan tuh akan berbeda koleksinya. Jadi sebetulnya kalau senang ya kalau industri kreatif itu karena kita dituntut untuk mengikuti ya global trend yang kreatifnya itu. Nah, kalau kembali lagi ke tadi Bu di awal mula tadi ya, bagaimana awalnya bisa ekspornya tadi ikut dulu Ibu, kemudian mungkin berdiri sendiri. Awalnya tuh seperti apa dan ingat nggak Bu pertama kali tuh ekspor kemana, kemudian berapa mungkin kuantitinya gitu supaya rekan-rekan bisa tahu gitu. Iya, tidak sebahagia ya. Ceritanya tidak bahagia. Awal-awal tuh tidak bahagia. Tetapi memang itu proses yang harus kita istilahnya kalau kita memang berniat atau sudah punya target ya kita bisa ya insya Allah dengan usaha dan doa pasti kita bisa. Jadi awal mula karena saya kan dulu ikut bekerja dengan orang yang juga sudah ekspor. Dari situ saya juga bisa melihat buyer-buyernya
seperti apa, kira-kira seperti apa, jadi tren-trennya seperti apa. Nah, kebetulan sebenarnya jadi kalau dari dunia ekspor itu jarang buyer loyal itu jarang. Karena berganti. karena dia melihat kualitas, desain, dan harga. Itu adalah hal yang sangat penting. Jadi mungkin dia suka nih sama si perusahaan A, tapi mungkin harganya mahal sekali, desainnya itu aja, itu pasti dia tinggalkan. Karena mereka pun juga harus mengeluarkan satu koleksi yang up to date untuk di tokonya ya. Istilahnya kita nggak mungkin ya, misalnya kita ke suatu toko Matahari atau maaf saya nyebut merek ya, Uniqlo gitu kan, kita pengen ke situ melihat yang baru kan, bukan yang itu aja. Nah itu juga pada akhirnya dari celah itulah yang kita ambil gitu. Jadi kita menawarkan sesuatu yang baru, yang berbeda dengan pemain yang ada. Jadi sampai saat ini kalau istilahnya di dunia kecil handicraft saya itu, kalau CV Kirana itu memang feminim. Konsepnya feminim, simple feminim gitu. Oh, memang dari awal gitu ya, Pak? Ya, jadi istilahnya kita harus mengidentifikasi perusahaan kita sendiri. Seperti pembeda dengan yang lain. Betul. Jadi kalau tadi ATMP kan bisa ada identifikasi dari perusahaannya lah. Saya pun di dunia handicraft pun juga seperti itu. Jadi kita tahu, jadi kita tuh istilahnya mengenalkan diri kita itu dengan bangga. Siapa CV Kirana Masum, apa yang bisa kita tawarkan itu dengan bangga seperti itu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Yudita. Nah, ini tadi kita kan sudah bicara tentang historinya ya Bu ya. Kemudian sekarang sudah berkembang produknya seperti itu. Nah, harapannya, mungkin untuk beberapa tahun ke depan pasti punya goals masing-masing. Kita setiap ibu bahkan ya wanita pasti punya goals, tujuan masing-masing, terutama buat di bisnisnya juga. Dari ATP sendiri apa Bu? Kira-kira kan sudah banyak nih. Jadi goalnya kita yang jangka panjang gitu ya, kita ya harus tambah besar dan pasar global kayak Mbak Yudit tadi. Nanti bisa sharing loh caranya ekspor seperti apa? Ekspor, tapi dalam kuantiti yang kecil-kecil. Gitu. Yang diekspor apa itu? Tempe instan. Kami sudah ekspor ke Turki, udah beberapa kali kirim gitu, tapi belum banyak. Nah ini yang sekarang ini alhamdulillah kita sedang proses gitu ya, kita sedang proses untuk kirim ke Hong Kong itu tempe instan, tempe chip, dan bonte. Bonte itu bonte ini juga produk kami baru ya. Jadi itu tadi belum sempat aku jelasin ya. Jadi bonte itu abon tempe pedas, sambal abon tempe gitu, sambal bonte. Jadi kayak abon cabe, kayak abon itu tabur. Jadi sambal tabur yang isinya tempe. Gitu. Ya, tempe kita mix. Ada yang sebenarnya ada satu jenis lagi sih yang nggak kebawa ya tadi. Ada yang pedas, ada yang tidak pedas gitu ya. Ini kebetulan yang pedas semua. Ada tambahan teri, ada yang nggak tambahan teri, ada tambahannya nori gitu. Yang nggak pedas itu tambahannya nori. Berarti jangka panjangnya adalah ekspor tadi ya Bu ya? Iya. Ekspor tadi ya, dan ekspansi menjadi benar-benar menjadi sebuah perusahaan. Untuk saat ini pabriknya atau tadi mungkin juga ada tempat makan juga ya Bu. Nah ini sudah ada di mana saja mungkin? Sekarang kami itu ada di Maguwo. Jadi kebetulan di situ itu kita produksi di situ, produksi olahan juga di situ, dan ada resto. Jadi ada resto, mungkin kalau saat ini restonya itu baru resto by reservasi, by reservasi, dan kita ada divisi pelatihan.
Oke. Gitu. Di divisi pelatihan kita mengadakan workshop di situ. Nggak hanya workshop tempe, workshop bermacam-macam workshop di situ. Di Joglo itu ada bangunan Joglonya gitu. Dan untuk mengenalkan resto kami ya, tiap pelatihan itu makanannya serba tempe. Oke. Ada minimum reservasi nggak, Bu? Mungkin Ada. kawan pangan tertarik untuk ke restonya tersebut. Untuk saat ini minimum reservasi 10 orang. Oh, 10 orang. Iya, Oke, itu jadi biasanya untuk reuni, Oh, untuk iya. rapat, Iya. kayak gitu. Itu berarti di restonya itu khusus produk dari tempe dan berupa olahan tempe ya, Bu? Iya, olahan tempe. Kita ada makanan tradisional dan makanan western. Makan western. Oke. Nah, tadi kan berbicara ke ekspornya ya, Bu ya. Kemudian yang di lokalnya ini sudah dijual di mana atau kan mungkin tadi ada ekspansi terkait pasarnya lebih luas atau seperti apa, Ibu? Untuk pasar lokal, ujung tombak kami adalah reseller. Oke. Gitu. Reseller dan marketplace. Sekarang Marketplace ini ya sekarang. baru ya, sebenarnya marketplace kami ya baru berkembang itu sekitar 2 bulanan ini ya, 2-3 bulanan ini setelah kami mendapat tenaga fresh anak muda. Gitu. Dulunya saya sendiri yang saya Wonder Woman. Beneran. Itu ternyata juga ya, bagaimana emak-emak begini tidak bisa mengikuti trennya seller sekarang ya. Nah, sekarang setelah dikelola oleh anak muda gitu, trennya itu tren di marketplace itu langsung naik. Gitu ya, memang mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau jadul terus tradisional jualan seperti ala saya zaman dulu itu ya tentu saja tidak akan bisa survive. Bersaing ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, ini dari produk makanan, kembali lagi ke handicraft juga ya, Bu ya. Nah, ini sama. Ini sudah ekspor seperti itu, udah pasarnya juga luas juga di luar negeri. Nah, ini goals mungkin jangka panjangnya seperti apa, Ibu? Jangka panjang, pendek, menengah monggo. Menengah monggo. Ya, kalau jangka panjang tuh saya punya target ekspor 5 benua. Oh, sekarang berapa, Ibu? Belum 5, saya itu belum 5 karena baru ke Amerika, Australia, kemudian Eropa. Saya itu Asia malah belum ada. Kurang 2. Kurang 2. Asia belum malah. Asia sama Afrika belum. Oh, oke. Nah, ini benar-benar saya pengen sekali bisa 5 benua itu. Iya. Dan mungkin karena memang seleranya mungkin istilahnya ada perbedaan ya antara Amerika dan Asia, kemudian Afrika itu mungkin ada perbedaan. 3 benua tadi yang paling susah yang mana, Bu? Nggak ada yang susah, Mbak. Oh, yang susah. Karena 2 juga susah, Bu. Lah yang 2 ini yang susah. Yang 2 ini yang susah. Sudah pernah mencoba atau bagaimana, Bu? Iya, terus terang kami itu dulu pernah offer itu ke satu perusahaan Jepang, tapi memang mereka itu sangat detail ya, sangat detail dalam hal istilahnya kalau enceng ya, anyaman enceng itu harus dihitung lebarnya, kemudian bukan overall ukuran tapi lebarnya pun dihitung. Berbeda dengan Eropa dan Amerika atau Australia itu mereka itu sangat suka keragaman. Nah, kalau Jepang atau Korea itu memang ya harus begitu. Spesifikasinya memang ya harus seperti itu. Misalnya warna ya harus seperti itu. Ukuran harus seperti itu. Nah, itu mungkin yang kita memang harus banyak belajar seperti itu, Mbak. Tantangan sendiri ya. Kalau Afrika itu juga terus terang saya belum dapat feel-nya. Maksudnya belum dapat celahnya untuk seperti apa sih pangsa pasar di sana, itu saya belum dapat feel-nya itu sih, Mbak. Oke. Itu dari tetap di luar negeri ya, Bu, 5 benua. Tapi kalau lokal mungkin ada? Ada, kami sebetulnya lokal ada. Cuman memang jadi ini hubungannya sama brand image. Jadi kalau yang lokal kami berbeda nama, tidak CV Kirana Masum. Karena memang kita istilahnya kalau CV Kirana Masum memang kita mau untuk
brand ekspor. Nanti kalau lokal ya kita beda sendiri namanya. Itu kita sudah jual di Tokopedia. Gitu. Baru di Tokopedia ataupun? Baru di Tokopedia, sama kita pemasarannya di Instagram ada. Perkembangannya gimana Bu kalau di lokal dibandingkan dengan yang ekspor tadi? Karena mungkin belum ada 3 bulan ya. Oh, baru juga. Baru juga. baru juga ya. Baru juga, ya. Baru juga. Digital di lokal. Ya, okay. Karena itu pun juga terus terang kalau saya sendiri saya tidak mampu pada saat itu. Saya dibantu anak saya. Kan memang masih muda ya, jadi masih anak mahasiswa. Sama. Iya, masih mahasiswa, terus waktu itu masih liburan saya minta tolong gitu. Tolong ini Mama pengen seperti ini gitu. Dan kebetulan anaknya juga kreatif. Terus ya bisa, ya memang penjualnya belum banyak karena memang baru mulai 3 bulan ini. Tetapi ya istilahnya untuk jangka panjangnya kan kita nggak bisa ngomong dalam jangka pendek karena kan memang semuanya itu kan butuh proses. Oke, gitu. Betul Ibu. Oke. Berbicara terkait tadi ya Bu ya, peran digital di dunia era digital seperti ini. Tadi kan sudah mulai bagaimana mau memasarkan produknya menggunakan teknologi, menggunakan digital marketing seperti itu. Nah, ini bagaimana Bu? Awal mulainya seperti apa sampai akhirnya ini butuh nih, kita membutuhkan teknologi, kita butuh masukkan marketing digital marketing di produk-produk Ibu seperti ini. Bagaimana dari Ibu Nungki? Kalau di awal, kalau saya itu kan orangnya lumayan gaul ya. Lumayan gaul. Kan gaulnya emak-emak di atas 50 tahun itu kan biasanya hanya di Facebook gitu. Hanya di Facebook. Sementara sekarang itu Facebook makin lama kalau untuk selling itu kan menurun. Dulu ada eranya Facebook Ad. Gitu. Ada eranya mungkin beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 5 tahunan yang lalu gitu kan booming banget. Nah sekarang lama-lama itu Facebook Ad itu sudah tidak ada ininya, tidak ada ya manfaatnya jadi kecil gitu ya. Kita beberapa kali iklan di Facebook itu boncos kayak gitu. Nah dari situ kita itu mempelajari gitu, sekarang sudah berbeda caranya. Mungkin zaman saya tidak suka TikTok ya. Zaman dulu di awal-awal TikTok tuh kan hanya orang joget-joget, kesannya apa sih ini kok unfaedah gitu. Nah ternyata saya salah gitu. Ternyata TikTok itu sangat luar biasa. Ya mulailah kita setelah kita rekrut tenaga fresh graduate gitu. Saya rekrut itu sekitar 5-6 bulan yang lalu. Nah itu kelihatan gitu. Jadi sudah mulai kelihatan. Jadi ditambah kami kebetulan dibantu anak-anak ini ya, anak-anak magang MBKM gitu. Nah ada 2 orang waktu itu. Nah dari situ kita mulai Instagramnya diperbaiki. TikTok, kemudian yang banyak itu Instagram memang insight-nya bagus banget sih ya, Instagram bagus banget. Dan dulu itu saya follower sudah lumayan sih sebenarnya. Pernah juga Instagram kami tuh dicuri sama hacker gitu, dicuri. Jadi memulai dari awal lagi ya, pas memulai dari awal itu kita jadi ganti selera anak muda, sudah bukan selera saya lagi. Harus rajin bikin konten gitu, tiap hari harus upload, bikin story, terus terutama bikin event. Kemudian kita juga kalau di Jogja itu kan ada beberapa ini ya komunitas yang membuat pasar apa ya namanya ya, pasar tradisional atau pameran seperti itu yang ini ya, pasar untuk komunitas. Kayak yang di Ambaruk Mall. Pasar Wiguna. Kemudian di Suatu itu pasar Suatu, kalau tiap minggu legi gitu kami ikut pasar Suatu gitu. Terus pasar
Wiguna, nanti kita tanggal 24 itu kita ikut pasar Wiguna. Itu tujuan kita untuk mengenalkan, Oke. untuk branding. Untuk branding. Oke, nah ini tadi kan yang dikatakan adalah teknologi atau digital marketing di penjualannya karena marketing tadi. Nah, kalau kembali ke produksinya, bagaimana peran dari teknologi itu untuk di proses produksinya, Bu? Kan ini banyak produknya, bagaimana? Untuk tadi kan 70 sampai 100 kilo per hari kan mungkin harus perlu teknologi juga ya, Bu ya, gitu. Iya, jadi kalau untuk di pengolahan tempe, kami itu sudah menggunakan cara yang modern. Kebetulan ya karena dari bergelut di awal itu kami membuat tempe seperti orang membuat tempe kebanyakan. Nah kebetulan karena saya itu juga alumni TP gitu ya. Ilmunya ada, Bu. Saya ada ilmunya begitu. Dan saya terjun juga di lapangan. Kita mulai, ini kalau caranya seperti ini kita bisa lebih efisien, kita lebih enak gitu, kita lebih mudah gitu. Akhirnya kami trial. Sekarang kami menggunakan alat yang modern gitu. Kami menggunakan alat yang modern. Kami tidak lagi menggunakan merebus begitu ya, tidak lagi merebus kedelai gitu. Kami sudah menggunakan steamer yang modern. Nah, kami sudah alat kupas kami juga lebih modern, tidak seperti yang digunakan pengusaha tempe yang lain gitu. Tapi kalau untuk olahan kami memang membrand olahan kami itu artisan gitu. Jadi cookies kami adalah artisan food. Jadi sambal bonte kami itu artisan food. Jadi kami tidak menggunakan teknologi gitu. Jadi kami tidak sengaja tidak membuat cookies kami itu dicetak kayak gitu. Memang kami tidak membuat seperti itu. Berarti memang untuk yang olahan tuh masih homemade ya, Pak, istilahnya. Tapi kalau untuk kemasan itu kami sudah pakai yang modern gitu. Sudah kami segel. Bahkan tempe chip kami sudah kami tambah waktu pengemasan sudah kami tambahi nitrogen biar lebih lama crunchy-nya, lebih awet semacam itu. Nah, ini untuk produk pangan berarti sangat banyak teknologi yang diterapkan begitu. Bagaimana dengan produk handicraft seperti ini, Bu? Dari sisi pembuatannya mungkin kan handicraft lebih identik dengan tadi pembuatan dari tangan, handmade-nya gitu. Nah, teknologinya ini perannya seperti apa? Kalau untuk proses produksinya mungkin tidak terlalu ya Mbak Cynthia. Cuman memang kita hanya istilahnya memakai alat untuk mengeceknya. Yang istilahnya seperti kalau kayu itu kita ada moisture content meter, itu memang kita pakai karena itu seberapa jauh kita melihat kadar air di produk. Ya, jadi kalau tidak pakai itu ya nggak bisa. Mohon maaf Ibu, itu sebelum dibuat atau setelah ya kalau pengecekan itu? Itu semuanya. Jadi memang kita ada step-stepnya. Jadi ada kayak saya tadi bilang SOP-nya itu ada step-step yang memang harus kita cek. Jadi kemungkinan kalau kita ngecek di akhir nanti revisi semua itu. Jadi memang kita secara kualitas itu proses produksi secara kualitas itu memang harus dari awal. Bahan bakunya seperti apa, terus kemudian sebelum proses seperti apa, setelah proses seperti apa, setelah finishing seperti apa, itu memang kita cek. Jadi itu sebenarnya mengurangi atau meminimalisasi suatu produk defect ya. Jadi kalau produk defect itu kan mungkin kalau makanan malah nggak boleh ada defect ya, tapi kalau kita kan kadang bisa direvisi seperti itu. Jadi itu karena hubungannya sama cost juga, sama biaya. Tapi itu berarti dari prosesnya seperti itu ya, dari pengecekan tadi menggunakan beberapa alat gitu. Nah, kalau di hilirnya dalam artian penjualannya itu bagaimana peran teknologi dari digital marketing kah atau seperti apa? Ya, kalau kita memang karena para pembelinya di luar negeri ya pasti itu kita ya
tidak jarang ketemu ya, mungkin ketemu setahun sekali atau bagus 2 tahun sekali tuh, 2 kali setahun tuh bagus sekali, tapi minimal ya setahun sekali tuh. Tapi kalau COVID itu sama sekali kita nggak ketemu ya. Jadi memang kalau COVID itu kita lebih ke over koleksi kita itu via email. Jadi kita email ke mereka, kemudian kita juga ada ikut seperti pameran virtual ya. Oh, oke. Ya, waktu itu Disperindak Jogja DIY itu juga mengadakan semacam Jogja Virtual Expo. Nah, itu kita ikut. Jadi kayak gitu kan ada kurasi seleksi terus diikutkan. Nah, itu kita ikut. Jadi dari situ pun ada semacam virtual expo-nya seperti itu. Oke. Berarti kalau ke marketplace ya atau e-commerce tadi apa saja ya Bu yang bisa digunakan? Kalau e-commerce tidak ya, karena website kami itu hanya untuk memamerkan koleksi saja. Oh, oke. Jadi tidak untuk belanja. Tidak untuk belanja. Tidak jadi untuk belanja. Tetap menghubungi langsung. Ya, tetap istilahnya kontak us. Tetap kontak us. Kemudian Instagram pun juga. Kalau Instagram kita linkkan dengan Tokopedia seperti itu. Berarti saat ini Tokopedia ya Bu? Untuk domestiknya ya. Domestiknya Tokopedia tadi ya. Iya, betul. Okay. Nah, kalau tadi penggunaan di Bu Nungking ya, penggunaan teknologi gitu dari proses dari hulu, prosesnya sampai ke hilir penjualannya, tantangan terbesarnya Bu dari penggunaan atau penerapan teknologi itu? Untuk di marketing ya, untuk di marketing sosmed itu kita harus mengikuti terus tren, kita harus perkembangan zaman, kita ikuti trennya, kita ikuti seperti apa gitu. Misalnya kayak di TikTok itu yang lagi banyak dilihat orang FYP yang seperti apa ya, kita mau nggak mau kita harus mengikuti gitu. Kalau untuk alat mesin pun juga kita juga harus mengikuti terus. Biasanya kalau kebetulan kakak kelas juga ya dari TP itu kan beliau punya toko alat mesin. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, misalnya ada ovennya sekarang begini ada ininya gitu, dia selalu info ke saya, ini ada alat ini. Jadi beliau itu yang banyak membantu saya gitu. Yang banyak ini loh, ada alat baru ini, dia dipakai buat apa gitu ya. Coba buat tempe gitu. Dia yang selalu membantu saya itu. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak sekali manfaat ataupun kemudahan dari penggunaan teknologi. Nah, kesulitannya apa Bu? Misalnya dari penerapan teknologi itu di masing-masing proses bisnisnya Ibu ini. Kalau di tempat saya karena sederhana ya. Ya so far nggak ada kesulitan sih. Nggak ada kesulitan karena kita menggunakan teknologi yang sederhana. Sangat sederhana bahkan mungkin ya. Mungkin kalau dari perspektifnya UMKM biasa tradisional tuh mungkin tidak sederhana juga menurut saya. Iya. Kalau saya sih modal ya. Balik lagi ke modalnya ya Bu ya. Alat itu banyak dong. Yang alat yang lebih bagus yang kita nggak punya pun banyak gitu. Kalau kami jujur di UMKM itu ya modalnya gitu. Kami menggunakan apa yang kami mampu dulu gitu. Sementara sih nggak ada kesulitan. Oke, baik, terima kasih Bu Nungking. Nah, kalau dari Bu Judita, bagaimana Bu? Apakah tadi kan manfaatnya banyak, tapi ada nggak kesulitan dalam mengadopsi teknologi tadi yang diterapkan di perusahaan Ibu? Kalau kesulitan mungkin lebih ke SDM-nya mungkin ya, istilahnya kadang kita harus training SDM supaya dia bisa menggunakan mesin-mesin atau alat ukur yang ada di kantor kami, seperti itu aja sih. Kemudian sebetulnya kalau kami lihat lagi itu kapasitas kami itu ada satu bottleneck yang memang itu belum sampai sekarang pun belum terpecahkan. Karena kan kami selain natural fiber kan juga ada produksi dekoratif kayu kecil-kecil gitu. Nah itu kan perlu di oven juga.
Oh, Nah, padahal kalau kita oven itu kan space-nya terbatas. Nah, itu juga yang ya cuman di situ aja bottleneck-nya. Jadi nunggu moisture content atau kadar air dari produk kami itu turun. Memang jadi oven kami pun juga masih yang tradisional, belum yang ada yang vakum itu ya. Mungkin itu suatu saat kalau saya punya modal. Tadi udah nganangan lagi ada modalnya, berarti ingin apa Bu? Teknologi yang ya ingin itu, dibeli. pengen ada kayak vakum untuk pengeringan kayu itu. Karena itu sangat berbeda ya Bu ya dari sisi iya, karena itu hasilnya. minimalisir untuk pecahnya kayu juga. Jadi lebih cepat tapi juga minimal crack. Kalau yang masih tradisional oven sekarang ini kan istilahnya kita harus apa ya namanya, pelan-pelan, nggak bisa dikebut gitu, nggak bisa dikebut. Jadi memang harus misalnya harus 2 minggu ya 2 minggu. Nah kalau saya sih memang belum mempelajari atau melihat yang mempunyai teknologi itu, ya cuman istilahnya baca-baca itu kok sepertinya menarik untuk dipunyai. Sebenarnya masuk juga ya Bu ya. Menarik untuk dipunyai, tapi ya itu mungkin memang harganya pun juga sangat menarik. Sangat menarik juga. Oke. Nah, tadi sudah bicara tentang keinginan teknologinya gitu. Nah, menurut Ibu, apakah tetap penting teknologi itu harus diterapkan untuk daya saing perusahaan? Karena kan pasti produk makanan juga banyak nih yang membuat dari olahan tempe. Kemudian handicraft pun juga banyak juga ya dari mungkin dari beberapa perusahaan yang lain. Nah, menurut Ibu, teknologi Ibu Yudita dulu mungkin ya. Teknologi itu tetap penting atau seperti apa untuk daya saing perusahaan? Oh, sangat penting. Sangat penting. Karena teknologi itu membantu kita untuk lebih efektif dan efisien juga. Jadi secara kapasitas produksi bisa bertambah, lead time produksi juga bisa berkurang. Kemudian kita menjaga kualitas pun juga baik. Jadi istilahnya dengan teknologi memang kita harus memakai teknologi itu. Gitu. Jangan sampai, karena kalau kita tidak pakai ya nanti kita bukan siapa-siapa. Karena kita harus ada sesuatu yang kita tawarkan itu yang berbeda secara kualitas, secara desain, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi memang harus punya ya, harus ada. Dan harus menerima ya Bu. Betul. Tidak ada alasan saya umur sekian saya tidak terima teknologi. Oh tidak. Harus. Kalau di ranah bisnis harus bisa menerima. Harus ada. Harus menerapkan. Kalau di industri ya pertanian seperti ini, kemudian pangan sampai ke pangannya juga itu seperti apa Bu? Sama saja sih. Sama saja. Jadi teknologi itu membuat lebih efisien untuk efisiensi gitu ya. Kalau saya menggunakan cara tradisional dengan mesin-mesin tradisional mungkin saya butuh tenaga itu 4 gitu. Kalau dengan teknologi yang baru gitu mungkin saya hanya butuh tenaga 2. Oke, berarti tetap harus diterapkan juga ya Bu, bagaimanapun balik lagi modalnya tadi ya Bu ya. Iya. Bisa Bu kita. Bisa. Kita hebat, kita bisa. Oke. Mungkin untuk terakhir Bu bisa memberikan saran ya ataupun pandangan kepada generasi muda nih, kawan pangan kita ini, pesannya atau kesannya supaya mereka itu tetap semangat gitu ya, tetap semangat misalnya mau ingin usaha itu seperti apa gitu. Mungkin dari Bu Nuki terlebih dahulu. Oke, kalau untuk anak-anak muda gitu, saya mendorong anak-anak muda, bahkan anak saya sendiri untuk ayo menjadi entrepreneur gitu ya. Karena berbisnis itu intinya, berbisnis itu apa gitu. Intinya berbisnis itu sebenarnya adalah membantu orang gitu. Membantu orang memenuhi kebutuhannya. Jadi makanya itu apa yang harus kita produksi? Yang kita produksi adalah yang dibutuhkan orang gitu, yang dibutuhkan orang. Jadi kalau banyak orang membutuhkan, itulah peluang usaha kita, dan peluang itu banyak banget gitu. Makanya kita harus banyak gaul, kita harus banyak
ya bermedsos yang positif positif. medsos yang positif, mencari wawasan gitu. Kita menggunakan internet itu untuk mencari wawasan, itu sedang ada apa sih dunia itu, trennya seperti apa, orang itu sekarang pada butuh apa gitu. Nah itu adalah peluang usaha kita gitu. Dan daripada kita, kalau kebetulan kami ini entrepreneur ya, gitu. Daripada saya juga pernah ikut orang, daripada ikut orang, sama. Meskipun berat ya, penuh banyak tangisnya ya, banyak tangisnya gitu, banyak tangis dan kesedihan juga dan gulung komeng ibaratnya gitu. Tapi jauh lebih nyaman kita menjadi entrepreneur. Asal itu tadi disiplin. Dari Bu Judita bagaimana Bu pesannya untuk kawan pangan supaya mereka tertarik, semangat untuk memulai ya tadi berbisnis ya? Iya, hampir sama dengan Bu Nungki. Jadi memang kita pesan untuk anak-anak muda, kalau memang bisa berbisnis ya berbisnislah. Karena selain untuk diri sendiri juga kita membuka lapangan kerja untuk orang lain, yang pasti seperti itu. Jika bisnis maju, maka ada lapangan kerja yang tersedia di situ. Disiplin itu penting sekali. Kemudian telaten ya. Telaten itu bahasa Indonesianya apa ya? Ulet, rajin. Ya, ulet ya. Kemudian juga kreatif. Kreatif itu juga nomor satu, karena di bidang apapun, baik pangan, baik kerajinan atau apapun tuh kreativitas itu nomor satu, karena itu akan menjadi celah atau pembeda kita dengan kompetitor. Tidak hanya kompetitor di kota sendiri, tapi di Indonesia bahkan pun di dunia. Istilahnya bagaimana orang melihat kita itu dengan konsep kita itu yang jelas. Jadi sebelum berbisnis pun kita harus matang dulu, mau bisnis apa, celahnya apa. Mungkin di kuliah ada ya. Jadi zaman dulu itu mungkin harus tahu pangsa pasarnya seperti apa, yang dituju itu umurnya, segmen segmen itu sebenarnya itu terjadi juga. Ada di situ. Misalnya kalau kerajinan kami itu memang bukan yang terlalu muda juga, karena memang lebih ke umur 30 sampai 45 tahun seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti itu yang butuh riset, dan memang itu harus didetailkan. Sebelum kita memulai bisnis itu harus mendetailkan apa yang mau dituju, istilahnya identifikasi perusahaan kita sendiri, konsepnya apa gitu. Jadi memang banyak PR, tetapi pasti bisa. Kalau anak muda itu lebih kreatif ya, daripada kita aja berumur gini kreatif ya Bu ya. Kreatif. Masa yang muda-muda kalah. Baik, oke. Terima kasih sekali Bu Nungki, Bu Judita atas waktunya, karena keterbatasan waktu. Jadi kita mungkin stop dulu di sini. Tapi masih ada peluang ya Bu ya. Mungkin untuk dari kawan pangan mungkin bisa tertarik ataupun ingin bertanya lebih lanjut, memungkinkan ya Bu? Boleh, silakan. Boleh. Main juga tadi juga boleh, boleh, Bu? Atau magang juga boleh ya Bu? Boleh, silakan. Boleh pokoknya. Pokoknya boleh. Oke. Baik, terima kasih. Sekian kawan pangan Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.